Baik, ketemu lagi dengan saya Wiwi Yulianti, tentu saja di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tentu saja ada banyak hal yang memang harus kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita menulis, bagaimana kita membaca, bagaimana kita mengapresiasikan sesuatu. Dan kali ini saya akan memberikan satu materi, di mana materi ini nanti akan bermanfaat untuk Anda yang barangkali ingin belajar public speaking. Bagaimana kita berbicara di depan khalayak, bagaimana kita berbicara di depan teman-teman, dan bagaimana kita mempresentasikan apa yang akan kita presentasikan untuk khalayak. Nah, public speaking, kita berbicara tentang bagaimana kita berbicara di depan orang banyak ya. Public speaking ini merupakan komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau orang banyak. Kadang orang merasa menulis bisa, tetapi berbicara di depan umum itu agak kurang bisa. Bukan saya mengatakan tidak bisa ya, semua orang bisa kok melakukan public speaking atau berkomunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, atau juga jenis berbicara di depan umum lainnya. Public speaking juga diartikan sebagai pembicaraan publik, yaitu berbicara di depan orang banyak. Nah, bagaimana strateginya agar kita bisa berbicara di depan orang banyak? Tentu saja ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita berbicara di depan orang banyak, itu tujuannya apa? Tujuan public speaking yang pertama ada to inform atau menyampaikan informasi. Kita memberikan informasi kepada khalayak, kepada orang banyak. Tentu saja informasi tersebut kita maksudkan untuk mentransfer atau mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada to persuade, yaitu membujuk atau mengajak. Membujuk atau mengajak itu biasanya sebelum kita arahnya ke to persuade, kita menyampaikan informasi dulu, baru setelah itu kita membujuk atau mengajak. Nah, dengan mengetahui apa tujuan public speaking ini, kita akan menentukan bagaimana strategi yang baik agar pembicaraan kita di depan khalayak umum itu efektif ya. Kemudian yang ketiga, tujuan public speaking adalah to entertain, yaitu menghibur. Nah, kalau misalnya kita berbicara di depan umum memiliki tujuan menghibur, apa sih yang harus kita lakukan agar tujuan kita itu tercapai? Ini kalau kita lihat dari tujuan public speaking. Ada 3, to inform, yaitu menyampaikan informasi, kita hanya sekedar menyampaikan informasi kepada khalayak. Kemudian to persuade, kita membujuk ataupun juga mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Kemudian to entertain, yaitu menghibur, kita menghibur orang ataupun juga khalayak untuk sesuatu yang memang sifatnya hiburan. Pada prakteknya, public speaking yang efektif adalah memadukan ketiga tujuan tersebut, yaitu menyampaikan informasi guna meyakinkan audiens agar mempercayai validitas pesan, di mana dalam penyampaiannya bisa diselingi oleh humor atau joke untuk hiburan. Jadi yang efektif, ketiga tujuan tersebut itu bisa kita kombinasikan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara di depan umum itu selalu memiliki tujuan. Nah, untuk mendapatkan ataupun juga mencapai tujuan yang kita inginkan dalam public speaking, kita harus mengkombinasikan ketiga tujuan public speaking tersebut. Ini dasar ya, dasar public speaking, kita menyampaikan informasi. Nggak mungkin kita berbicara di depan umum tidak memiliki tujuan. Yang penting saya berbicara saja, tidak ya. Tapi memang ada 3 dasar tujuan yang memang harus kita pahami. Walaupun memang kita bisa menggunakan satu tujuan saja atau tujuan yang kedua atau barangkali tujuan yang ketiga, tetapi dengan mengkombinasikan ketiga tujuan public speaking ini secara otomatis efektivitas ketika kita berbicara di depan umum akan bisa tercapai. Kemudian ada beberapa metode atau gaya kita berbicara. Yang pertama ada memorize, kemudian ada manuskrip, ada extemporaneous, ada impromptu. Apa saja itu? Memorize, berbicara tanpa bantuan naskah dan catatan garis besar. Jadi secara spontanitas kita dituntut untuk bisa berbicara di depan khalayak atau di depan umum. Nah, ini dibutuhkan jam terbang yang cukup tinggi juga. Walaupun memang mungkin kadang secara ataupun juga tanpa kita sadari, tiba-tiba kita diminta untuk naik ke panggung untuk tahu kita mau berbicara apa. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, kita mengandalkan ingatan atau penguasaan materi saat di
atas panggung. Misalnya bagaimana kita menentukan materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika kita menggunakan memorize, berbicara tanpa bantuan naskah, kita harus menguasai benar materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kelebihan metode ini itu akan bisa membuat pembicara leluasa memainkan kontak mata karena tanpa naskah secara otomatis kita akan bisa langsung kontak mata dengan audiens. Nah, ini yang barangkali akan memunculkan komunikasi antara kita sebagai pembicara dengan audiens itu akan terbentuk. Nah, ketika kita menggunakan metode memorize ini, karena memang ini kelebihannya, kita bisa langsung kontak mata dan juga menyampaikan pesan dalam cara terbaiknya. Karena apa? Kita akan bisa melihat ketika kita kontak mata dengan audiens, cara apa yang akan kita gunakan ketika kita mengutarakan materi, secara otomatis kita akan tahu, arahnya ke sini. Tapi kelemahannya, kita bisa berhenti jika lupa yang akan disampaikan. Kadang blank itu manusiawi juga ya, dan butuh waktu untuk mengingatnya. Nah, ini kelemahannya karena memang kita mengandalkan daya ingat, memorize, berbicara tanpa bantuan naskah dan juga catatan garis besar. Ini sama sekali kita tanpa menggunakan kalau orang Jawa bilang kerpean. Ini kalau cara yang kita gunakan adalah dengan metode memorize. Kalau menggunakan cara manuskrip, berbicara dengan cara menyiapkan naskah dan membacakannya kata demi kata, seperti halnya ketika kita membaca naskah pidato. Kelebihannya ketika kita menggunakan manuskrip, pembicara tidak akan lupa kata-kata yang akan disampaikan dan tentu saja akan berjalan sesuai dengan rencana, karena bagaimanapun juga mungkin pada saat satu kegiatan kita harus berbicara, kita punya jatah waktu sekian menit misalnya. Dengan menggunakan manuskrip secara otomatis kita bisa memperkirakan kapan saya berhenti. Ini sudah terschedule bagus. Tapi kelemahannya sulit kita melakukan kontak mata dengan audiens. Ini salah satu elemen terpenting dalam public speaking. Ketika kita berbicara di depan umum, kita tidak bisa kontak mata secara otomatis. Komunikasi ataupun juga batin antara saya sebagai pembicara dan audiens tidak bisa terbentuk. Karena apa? Ketika kita menggunakan manuskrip, secara otomatis mata kita harus tertuju kepada naskah yang kita buat, sehingga ketika kita berusaha untuk melakukan kontak mata dengan audiens, takutnya ketika kita kembali ke naskah yang kita buat, kita lupa sampai di mana. Takutnya nanti kita baca di atasnya. Karena kadang baca saja ketika kontak mata ataupun juga konsentrasi kita terganggu, kita bisa naik kok ke atas ya gitu. Ini cara teknik yang digunakan ketika kita berbicara di depan publik dengan menggunakan manuskrip. Berbicara dengan cara menyiapkan naskah dan membacakannya kata demi kata. Cara yang ketiga, extemporaneous. Membuat catatan garis besar materi dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, ini memiliki kelebihan di mana materi pokok tidak akan lupa dan penyampaian atau penjelasan bisa fleksibel sesuai dengan sikon audiens. Kadang kita lebih enak, tapi masing-masing orang punya cara tersendiri bagaimana dia berbicara di depan publik, bagaimana dia mencoba untuk menggunakan teknik apa ketika dia berbicara. Nah, ketika kita menggunakan catatan garis besar materi, ada orang yang dengan kita melihat garis besarnya saja kita bisa berbicara panjang lebar. Tapi ketika ada seseorang yang dia tidak bisa, walaupun sudah diberi garis besar materi, dia akan lebih suka ketika dia baca materi. Ini kelebihannya, materi pokok tidak akan lupa karena memang semua tercatat, garis besarnya tercatat ya. Dan fleksibilitas dengan situasi audiens kita akan bisa lihat. Ketika kita sudah membaca garis besar, kita bisa mengalihkan pandangan mata kita ke audiens. Tapi kelemahannya adalah pembicaraan bisa melantur, melebar dan mudah melewatkan info penting. Karena memang hanya garis besarnya saja, walaupun memang ketika kita menuliskan garis besar, ketika kita sudah terlalu melebar, kita bisa kembali lagi ke garis besar yang kita tulis. Ini kelemahannya memang kadang ngelanturnya jauh. Tapi ketika kita sudah ngelantur jauh, kita bisa kembali lagi ke catatan garis besar kita. Ini cara extemporaneous.
dengan menggunakan catatan garis besar materi. Kemudian impromptu, metode dadaan, spontan, tanpa persiapan dan tanpa bantuan naskah. Ini biasanya tadi saya di awal mengatakan bahwa tiba-tiba kita diminta untuk naik ke atas podium, nggak tahu kita mau berbicara apa. Kelebihannya pembicara tidak sempat merasa gugup karena memang harus langsung naik dan harus berbicara. Pesan segar sering menjadi yang terbaik. Kadang ketika kita memiliki spontanitas yang luar biasa, kapanpun, dimanapun kita harus berbicara, kita langsung memiliki. Nah, bagaimana kita memunculkan ide ketika begitu kita naik ke atas, ide harus langsung muncul. Kelemahannya bisa tidak pas ya atau tidak tepat karena memang tidak ada persiapan. Berbeda ketika kita memiliki persiapan sebelum kita berbicara di depan publik. Ini kelemahan impromptu karena memang dadakan dan spontanitas tanpa persiapan, tanpa bantuan naskah juga kadang sempat juga tidak pas. Itu tadi beberapa teknik yang kita gunakan ketika kita berbicara di depan publik. Nah, untuk teknik dasar public speaking, sebetulnya public speaking itu simple ya. Semua orang bisa berbicara di depan khalayak, semua orang bisa berbicara di depan umum. Hanya saja mungkin problem pertama yang dihadapi oleh seseorang itu bagaimana pertama kali dia naik, pertama kali dia mau berbicara, itu yang pertama gugup. Gugup, bagaimana cara mengatasi gugup atau grogi dalam public speaking, masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Kalau kita lihat ketika kita berbicara di depan publik, awalnya memang ketika kita baru naik, apa sih yang harus kita lakukan ketika setelah kita dipanggil misalnya, kepada Ibu Wiwi dipersilahkan. Saya bingung, saya nanti mau ngomong apa? Ini kalau misalnya spontanitas ya, saya bingung nanti mau ngomong apa. Nah, dalam perjalanan dari tempat duduk menuju ke podium itu sebetulnya ada jeda waktu yang bisa kita gunakan untuk cari-cari ide. Saya mau ngomong apa kayak gitu lah. Saya harus apa ya? Nah, begitu kita sudah sampai ke podium, apa sih yang dirasakan? Grogi itu manusiawi. Saya juga sering melakukan itu ataupun juga merasakan itu begitu melihat audiens. Kita naik di atas di podium, begitu saya melihat audiens, waduh, kita kontak mata kayak gitu. Kadang grogi itu muncul, tapi tidak lama. Kenapa? Ketika grogi itu muncul, kita harus langsung segera mengatasi. Caranya bagaimana? Tarik nafas. Ini masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri ya. Ya kalau saya selalu tarik nafas panjang, kemudian kita keluarkan. Sambil kita berpikir, saya akan berbicara di depan umum, saya sudah siap dengan materi saya misalnya. Nah, dengan begitu secara otomatis pelan-pelan, paling cuma berapa detik sih, maksimal aja 15 detik gugup sudah teratasi. Ketika kita sudah berbicara dan kita sudah menikmati bagaimana kita berbicara di depan publik, rasa gugup akhirnya hilang sendiri. Jadi ketakutan ketika kita berada di depan publik itu atasi gugup dengan cara Anda sendiri. Kalau misalnya Anda bisa mengatasi rasa gugup dengan hanya tarik nafas, buang nafas, ya udah itu lakukan. Tapi kalau misalnya kadang ada kan orang yang dia pegangan meja misalnya, ya udah lakukan saja, tapi jangan terlalu terlihat kalau Anda grogi. Karena apa? Audiens mengamati kita dan ketika gerak-gerik kita itu kelihatan mencurigakan bahwa kita grogi, maka perhatian mereka akan semakin kenceng ke kita. Itu bagaimana cara mengatasi gugup atau grogi, di mana masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Kemudian teknik pernafasan untuk public speaking. Sebetulnya ketika kita berbicara di depan umum, kadang jalan saja kita bisa saja ngos-ngosan ya, dalam artian karena plus gugup itu tadi. Nah, bagaimana teknik agar pernafasan di dalam public speaking itu bisa teratasi? Latihan. Latihan apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya ada beberapa cara untuk kita bisa melatih pernafasan kita. Sebetulnya tidak harus memiliki nafas yang panjang, tetapi bagaimana kita membuat agar nafas yang pendek itu bisa kita maksimalkan dalam kita berbicara misalnya. Ini nafas saya nggak panjang gitu loh, tapi selamat pagi, halo apa kabar, tarik nafas saja setengah. Jadi tidak harus kita selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang
teknik pernafasannya harus benar. Jangan sampai nafas kita kedengeran ya. Walaupun memang masing-masing mikrofon ini memiliki sensitivitas sendiri-sendiri, tetapi asalkan nafas kita jangan terlalu kelihatan ngos-ngosan lah. Kita perlu latihan juga. Caranya bagaimana? Ada cara tersendiri bagaimana kita bernafas ya. Kemudian teknik vokal public speaking. Sebetulnya teknik vokal public speaking tidak jauh berbeda dengan teknik vokal seorang penyanyi, teknik vokal seorang penyiar, teknik vokal ini hampir sama. Bagaimana kita melatih vokal kita agar bisa maksimal di dalam kita berbicara di depan publik. A, I, U, E, O. Nah, kaitannya dengan intonasi, aksentuasi, kemudian speed, kemudian ritme, kemudian tempo. Nah, kaitannya dengan itu kita harus perhatikan bagaimana vokal kita. Karena apa? Yang mereka dengarkan atau audiens dengarkan itu adalah vokal kita. Walaupun juga penampilan kita memang istilahnya harus kita perhatikan juga. Tetapi untuk vokal ini tentu saja menjadi satu hal yang memang harus benar-benar terlatih. Latihan. Kemudian persiapan public speaking sebelum kita berbicara di depan umum, tentu saja ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satu diantaranya adalah penguasaan materi. Kemudian nggak salah juga loh ya, ketika kita mau berbicara di depan publik, kita bertanya. Misal kita diminta untuk menjadi pembicara di sebuah acara seminar. Nggak masalah kita tanya kepada panitia, audiens saya kalangan apa, kemudian ada berapa misalnya. Itu nggak masalah, karena apa? Untuk persiapan kita ketika kita berbicara. Strategi-strategi yang akan kita lakukan ketika kita berbicara di depan 5 orang misalnya dengan di 2.000 orang itu akan berbeda. Jadi bagaimanapun juga jangan sampai ketika kita tidak tahu sama sekali, bayangan kita akan berbicara di depan maksimal hanya 20 orang lah. Tapi ternyata ketika kita sudah sampai ke lokasi, tiba-tiba wow, audiens saya melebihi dari 500 orang kayak gitu. Nah, ini yang membuat kadang strategi kita berubah. Nah, ketika strategi kita berubah secara otomatis karena kita mempersiapkannya hanya sekian tapi kenyataannya sekian. Nah, ini materi itu harus kita kuasai. Ini merupakan salah satu persiapan dari public speaking yang memang harus. Kemudian teknik membuka public speaking. Bagaimanapun juga ketika kita berbicara di depan umum, satu hal yang menarik perhatian dari audiens yaitu bagaimana kita membuka public speaking. Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin ada banyak sekali cara ya. Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita menggunakan cara tujuan. Tujuan kita berbicara itu apa? Tujuan dari materi ataupun juga topik yang akan kita bicarakan itu apa? Kemudian yang kedua dengan bercerita, di mana cerita kita itu kita buat semenarik mungkin, tapi jangan jauh-jauh dan ini harus ada keterkaitan dengan topik bahasan yang akan kita presentasikan atau ada keterkaitan dengan topik yang kita ambil. Kemudian untuk membuka public speaking kita bisa memunculkan dengan cara munculkan data dan fakta, di mana kita pilih data yang sesuai dengan topik, kemudian pahami dan pilih data. Misalnya kita akan berbicara tentang COVID-19, kita munculkan data kematian, data penderita COVID, nah kita munculkan di situ. Nah ini merupakan salah satu teknik bagaimana kita membuka public speaking. Karena apa? Di awal kita sudah memiliki pancingan di mana audiens kita nanti akan tahu arah pembicaraan kita. Kemudian penyampaian dan penguasaan materi ini jelas bagaimana kita menyampaikan dan juga karena ketika kita menyampaikan tanpa menguasai materi itu akan gradul. Nah, perlu penguasaan materi yang memang kenceng ya. Nah, yang terakhir yaitu teknik menutup public speaking karena bagaimanapun juga ketika kita membuka, kita juga harus menutup. Ada beberapa cara juga untuk menutup public speaking. Yang pertama dengan janji misalnya. Ketika kita sudah berbicara panjang lebar, closingannya apa? Oh, kita buat agar audiens berjanji mau melakukan apa yang sudah disampaikan ataupun juga bisa juga mengajak ya, kita mengajak kepada audiens untuk melakukan hal-hal yang sudah
dibicarakan awal tadi. Kemudian bisa juga kita menggunakan pantun ya. Kalau orang bilang kadang untuk memperluas, untuk membuat suasana jadi greget misalnya, kita lempar pantun misalnya. Yang berikutnya mungkin kita bisa menyimpulkan apa yang sudah diutarakan sebelumnya. Ini untuk membuka kembali, kalau mungkin berbicara kita ataupun juga pidato kita panjang, jadi kita tarik simpulan bahwa apa yang poin-poinnya saja, apa yang tadi sudah dibicarakan adalah seperti ini misalnya. Oke, itu tadi bagaimana kita berbicara di depan umum. Yang jelas bahasa Indonesia tidak hanya menulis, membaca, tetapi juga berbicara di depan umum. Dan saya rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.